Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Hamka dari kelas S4B, mata kuliah Hukum Zakat. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari hukum zakat itu sendiri. Di sini saya meresum soal zakat produktif. Zakat adalah salah satu alat pengelola dan pengembangan ekonomi masyarakat, terkhusus kesejahteraan umat Islam. Zakat adalah syariat Islam yang menempati posisi sebagai salah satu rukun, sehingga merealisasikan zakat bukan hanya tentang hubungan antara manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah dalam pendekatan diri pada Tuhan semesta alam. Di sini juga saya menulis soal ada beberapa syarat yang diwajibkan mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama merdela, yang kedua Islam, yang ketiga baliyah, yang keempat berakal, dan lain-lain. Di sini juga saya menulis soal macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat mal. Zakat mal adalah sebagian hasil kegiatan usaha yang menghasilkan laba maupun dari harta kekayaan yang dibagikan pada mustahik. Zakat apabila harta muzaki telah mencapai hal nisab serta merupakan hasil pemotongan dari kebutuhan pokok. Baru sini juga ada beberapa macam zakat mal. Yang poin pertama itu zakat emas dan perak. Poin kedua zakat binatang ternak. Yang ketiga zakat hasil pertanian. Yang keempat zakat profesi, baik tenaga pemerintahan maupun swasta, dan lain-lain. Di sini juga saya menulis ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan setiap tahun sekali setelah menunaikan puasa bulan Ramadan dalam sebulan penuh sebelum terlaksananya salat Idul Fitri. Umumnya zakat yang dikeluarkan dalam bentuk beras maupun makanan pokok lainnya. Sebagian terdapat pembayaran zakat dengan uang, tetapi kadarnya disesuaikan dengan harga takaran beras. Selanjutnya zakat produktif terbagi dua. Yang pertama zakat produktif tradisional. Yang kedua zakat produktif kreatif. Jadi saya akan menjelaskan dulu soal zakat produktif tradisional. Zakat produktif tradisional direalisasikan dengan konsep pemberian modal usaha, pelatihan, dan bisa juga dalam bentuk pemberian alat atau bahan untuk bekerja. Basnas menyalurkan zakat pada mustahik untuk dijadikan modal usaha dengan diberikan pelatihan dulu, dan juga dengan jalan memberi alat usaha untuk menjalankan usaha, contoh penggiling padi, mesin cuci, mesin fotokopi, dan alat-alat lain yang bermanfaat bagi mustahik untuk memulai usaha. Dengan jalan ini diharapkan para mustahik bisa mandiri secara ekonomi. Yang kedua saya akan menjelaskan soal zakat produktif kreatif. Zakat produktif kreatif sebagaimana namanya, yakni kreatif. Zakat ini berjalan dengan cara lembaga zakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan zakat menjadikan dana zakat sebagai modal untuk membuka usaha besar berupa perusahaan, pabrik, maupun bentuk usaha yang menghasilkan uang. Orang-orang yang dipandang berhak menerima zakat diberikan pelatihan karya atau skill untuk dapat dipekerjakan sebagai karyawan di perusahaan maupun tenaga kerja di pabrik. Sekian dari saya dan terima kasih.